Hujan sudah reda dari perjalanan kita setelah mengunjungi air terjun Kakek Budu. Dan kini dari wisata area Pandaan ini ya, Tretes ini, kita segera meluncur turun ya, dengan kondisi jalanan masih basah. Dan sekali-sekali ya percikan air hujan masih menimpa ya di wajah kita ya. Artinya kondisi masih lembab dan suatu waktu hujan masih bisa terjadi ya. Dan ini kita masih bisa merasakan ya percikan air hujan menimpa helm ya, dan kita ya mau tidak mau ya harus meluncur turun karena hari sudah menjelang sore hari ya. Dan perjalanan kita sekarang menuju ke arah Candi Jawi ya. Ini kita harus menuntaskan untuk bisa berkunjung ke Candi Jawi yang lokasinya dari sini sekitar perjalanan kita akan tempuh sekitar setengah jam. Dan menarik sekali kita meluncur dengan perjalanan di wilayah Tretes ini ya, bisa dikatakan wilayah Trawas ya, Pandaan ya, masuk Kabupaten Pasuruan ya. Jalanan basah, kita harus hati-hati ya, agar supaya kita tetap tidak mengalami insiden ya, karena jalan licin yang harus kita waspadai adalah aspal yang bisa suatu waktu bisa membuat kita tergelincir ya, kalau kita kurang berhati-hati ya. Dengan kecepatan yang stabil ya, dan kita lalu lintas tidak begitu ramai ya, bahkan sepi ya. Bisa kita lihat kendaraan yang melintas nampak jarang ya, dan belum ada bahkan yang kendaraan yang melintas di jalan ini ya. Dan saya harus sekali-sekali harus menyeka kamera ya, kaca kamera, karena menjadi gangguan ya dari tangkapan rekaman kita tentang situasi jalan ya. Dan situasi sepi ya, jalanan Tretes ini. Dan kanan kiri tentu saja ya kita akan melayat ya, merasakan banyak penginapan ya, kecil maupun besar ya, karena wisata Tretes memiliki tidak hanya destinasi yang banyak dan beragam, namun penginapan yang sudah berada di tempat ini sudah cukup lama, karena lokasi Tretes merupakan lokasi
wisata yang sudah cukup tua atau cukup lama keberadaannya, dan mayoritas penduduknya yang mengandalkan roda perekonomian dari keramaian pengunjung wisata yang mengunjungi lokasi ini. Jalanan masih meluncur turun kita, karena memang kita berada di gunung ya, dan meluncur menuruni pegunungan ini ya, menuju ke arah Pandaan. Dan sepertinya memang tidak banyak kendaraan yang mobil yang lalu lalang ya, hanya kendaraan bermotor ya, dan sekali-sekali memang ada kendaraan mobil ya. Artinya barangkali karena kondisi cuaca hujan ya, membuat orang enggan untuk keluar rumah ya, terutama mereka yang berwisata ya. Udara nampak dingin, kita harus menggunakan jaket tebal ya, terutama saat kita berkendaraan seperti ini. Langit berawan, berwarna tertutup oleh awan putih, dan karena kita tidak bisa mengontrol ya, situasi kamera kita ya, maka kita juga akan menyadari harus menerima risiko ya, kamera lensa ini tertutup oleh percikan air hujan ya. Ya sekali-sekali memang masih turun menimpa helm maupun kamera. Meski hujan udah nampak reda ya, bisa saja percikan air hujan ini jatuh dari air yang menetes dari dedaunan di pohon-pohon di atas kita ini ya. Karena kanan kiri kita lihat banyak pohon sebagai peneduh ya, dan pohon basah masih mengandung air hujan ya, hingga kalau kita melewati dan pohon tertiup angin, tentu air akan berjatuhan dan menimpa kita yang melintas di bawahnya. Ya inilah situasi Tretes ya. Kalau kita meluncur di sini artinya kita bisa menikmati atau setidaknya melihat suasana kanan kiri jalan ya. Tentu saja bagi warga sekitar atau orang yang sering melintas tempat ini menjadi hal yang biasa ya. Tapi bagi kawan-kawan ya, atau mereka yang berada di lokasi yang jauh, yang tidak pernah tahu tempat ini ya, mungkin menjadi hal yang menarik untuk mereka ingin mengetahui ya keadaan jalan yang berada di lokasi Tretes ini ya, yang menghubungkan antara Pandaan dan Tretes ya. Bisa jadi ya mereka-mereka yang berasal dari tempat ini, kalau saat ini mereka merantau atau sudah berada di tempat lain ya, karena alasan pekerjaan atau karena memang mereka sudah berpindah ya. Dengan melihat video ini tentu saja mereka akan bernostalgia
nostalgia ya, atau mereka akan bertanya-tanya dan berpendapat bahwa tempat mereka dulu sudah mengalami perubahan ya, baik kondisi jalan yang semakin baik ya, karena memang harus demikian karena lokasi wisata memang infrastruktur harus baik, dan juga keadaan kanan kiri mereka juga akan melihat perubahan-perubahan yang terjadi ya, bangunan-bangunan ya, barangkali mereka dulu melihat bahwa tempat ini masih alam ya, malam yang belum banyak bangunan atau ada kebun atau pepohonan yang rimbun ya, atau bahkan masih menjadi hutan ya, dan kini sudah berubah menjadi suatu lokasi wisata ya, dan banyak bangunan ya, seakan-akan ya di kanan kiri jalan ini ya tidak ada waktu atau tempat jeda yang tidak ada bangunannya, pasti ada bangunannya. Dan beragam tentunya ya kondisinya kanan kiri, tidak hanya tempat tinggal, tapi kebanyakan mereka memanfaatkan sebagai etalase untuk membuat bisnis mereka ya, membuat etalase bisnis mereka. Dan jalanan sudah kering ya, walaupun masih nampak basah. Dan semakin turun barangkali di sini mungkin mereka tidak mengalami hujan selebat saat kita berada di atas ya, di daerah atas, karena kita semakin turun ke bawah mendekati lokasi dari tujuan kita ya, di lokasi Candi Jawi ya. Dan Candi Jawi ini merupakan peninggalan masa kerajaan Singosari dan kerajaan Mojopahit ya. Kenapa demikian? Karena kerajaan terakhir Singosari ya itu diperintah oleh Kertanegara yang merupakan raja terakhir Singosari ya, di mana keruntuhan Singosari, kerajaan Singosari, kemudian muncullah kemudian kerajaan Mojopahit ya. Dan kerajaan Mojopahit sendiri merupakan penguasanya, merupakan pewaris dari atau turunan dari kerajaan Singosari ya. Jadi, raja pertama pendiri dari kerajaan Mojopahit adalah Raden Wijaya. Ini kita meluncur mendekati lokasi tujuan kita ya. Hari masih gelap mendung ya, walaupun terang ya. Kita harapkan tidak hujan, dan Candi Jawi sudah kita lihat ya sisi kiri ya, dan kita memasuki lokasi ya. Dan ini gang ini nanti mengarah ke sisi samping dari pintu masuk ke Candi Jawi, karena di pintu depan di sisi jalan raya nampak tertutup ya. Karena di sini kita akan berada pada pintu di mana penjaga candi, petugas penjaga candi sudah kita lihat ya, dan kita harus parkir di dalam, di depan dari pos penjagaan. Oke, kita lihat Candi Jawi.
Candi ini sebenarnya berlokasi di Kabupaten Pasuruan, di tepatnya berada di wilayah Prigen. Candi Jawi sebenarnya merupakan candi dari peninggalan masa Singosari dan masa Majapahit. Jadi masa-masa di mana Raja Kertanegara masih berjaya. Kalau kita melihat Candi Jawi merupakan candi yang mudah untuk dicapai ya, karena berada di sisi dari jalan raya yang menghubungkan antara Kecamatan Prigen dan Pringebukan. Candi Jawi ya dibangun pada masa kerajaan Singosari yang terletak di kaki Gunung Welirang di sisi timur, lebih tepatnya berada di Desa Wates, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Dan karakter dari candi ini merupakan candi tempat untuk peribadatan agama Buddha sebagai pendarmaan atau menyimpan abu terakhir dari Raja Singosari, yaitu Raja Kertanegara. Karena sebagian dari abu jenazah dari Prabu atau Raja Kertanegara sebagian diperabukan atau disimpan di Candi Jago. Candi Jawi ya merupakan candi yang menjadi basic ya dari pendukung Raja Kertanegara. Seperti disebutkan dalam sejarah ya, saat Dyah Wijaya, menantu dari Raja Kertanegara, melarikan diri setelah Kertanegara dikudeta oleh raja bawahannya ya, raja dari kerajaan Kediri ya, Gelang-Gelang, yang bernama Jaya Katuang, dan sempat ya bersembunyi di daerah ini sebelum akhirnya mengungsi ke Madura.
seperti kita lihat ya di depan ya, ada area sekitar ini adalah Candi Jawi menempati lahan seluas 40 kali 60 meter persegi dan terbuat dari batuan andesit.
Candi Jawi ya, dalam bahasa Jawanya disebut Jajawa ya. Candi ini dibangun ya pada abad ke-13 dan merupakan candi dengan karakteristik Hindu-Buddha. Seperti kita lihat adalah dengan dikelilingi oleh pagar literasi yang bisa menerjemahkan dari makna relief di dinding-dinding Candi Jawi ini. Berbeda dengan Candi Jago ya, dan Candi Penataran yang reliefnya sudah jelas ya, fragmennya nggak bisa diterjemahkan. Masih belum jelas dengan fragmen dari Candi Jawi ini ya, jadi karena kurangnya pendukung ya, sehingga para ahli kesulitan untuk bisa menerjemahkan dari makna relief dari Candi Jawi ini.
Dan seperti kita lihat bahan dari bangunan Candi Jawi ini terdiri dari dua jenis ya, batu hitam dan batu putih. Jadi seakan-akan ya, candi ini dibangun ya, dalam dua periode yang berbeda. Masih dugaan ya, semuanya masih belum jelas. Yang menjadi pertanyaan karena bukan berasal dari wilayah sekitar ya, apalagi kaki Gunung Welirang. Karena Gunung Welirang sendiri ya, di sekitarnya batuan-batuan hitam yang lebih dominan ya, yang ada ya, dan batu putih hanya sering dijumpai di pesisir utara Jawa atau di sekitar Pulau Madura ya. Dalam keterangan di buku Negara Kertagama ya, yang disebutkan bahwa candi ini yang bernama Candi Jajau. Dan masih banyak hal yang sebenarnya kita perlu tahu dari Candi Jawi ini ya. Dalam Negara Kertagama menyebutkan bahwa saat Condro Sengkolo atau pada tahun Api Memanah Hari ya, itu 1253 tahun Soko, candi ini pernah disambar oleh petir, di mana Arca Maha Aksobaya Raib ya, yang membuat Raja yang buruk ya, bersedih merasa kehilangan arca tersebut. Walaupun kemudian Arca Maha Aksobaya ini kemudian ditemukan ya, disimpan di Taman Apsari ya, depan kantor PWI ya, Jawa Timur. Namun ya, orang menyebutkannya sebagai patung Cokodolok. Patung itu sebenarnya juga bukan berasal dari Candi Jawi. Dan Candi Jawi dibugar untuk kedua kalinya pada tahun 1938 ya, sampai selesai di tahun 1941 di masa pemerintahan Hindia Belanda ya. Kondisinya sudah runtuh dan renovasi yang dilakukan oleh pemerintahan Belanda ya, sebenarnya belum tuntas karena sebagian dari materi batu candi sudah lenyap, yang kemudian diperbaiki kembali ya, yang hilang itu ya pada tahun 1975 sampai 1980 ya, dan kemudian diresmikan pada tahun 1987 bulan ya. Sedangkan yang lain ya seperti Arca Brahmana tidak ditemukan ya, yang tidak tahu keberadaannya ada di mana ya. Bisa jadi sudah menjadi serpian-serpian batu.
Dan ada pula ya sebagian arca-arca ini yang disimpan di masyarakat ya, seperti yang ada disimpan di salah satu hotel yang di wilayah Tugu ya, Kota Malang ya. Memang kondisinya terawat, tapi candi itu sendiri kehilangan makna ya. Yogyanya memang semua unsur candi itu harus kembali kepada asalnya. Dan ini adalah satu candi yang sekian dari candi-candi yang tersebar, ratusan candi yang masih utuh ya. Dan banyak lagi yang peninggalan yang harus diselamatkan yang tersebar di sekitar Kali Brantas ya, karena memang eksistensi keberadaan dari Kerajaan Mojopahit, Singosari, Kediri itu semuanya berada di sepanjang aliran Sungai Brantas. Dan inilah dari kunci dari keberadaan peradaban yang pernah ada di sepanjang aliran Kali Brantas, karena Kali Brantas di sungai merupakan sumber kehidupan di masyarakat ya, karena memang warga masyarakat memang tidak lepas dari kebutuhan mereka akan air. Gunung-gunung, sumber-sumber itu akhirnya akan terkumpul, ditangkap oleh aliran kali yang kini kita sebut sebagai Kali Brantas, yang bermula dari yang paling ujung ya, paling hulu itu berada di Arboretum ya, di wilayah Sumber Brantas, dan kemudian akan mencapai hilirnya di wilayah Selat Madura.
kita lihat di komplek Candi Jawi ini memang terdapat gudang ya, yang menyimpan potongan-potongan dari patung yang ditemukan di sekitar Candi Jawi. Dan pada sisi dari bagian barat ya, dari gerbang candi ya, kita bisa melihat sisa-sisa bangunan yang terbuat dari batu bata merah ya, yang teronggok ya, seperti ya gundukan tanah ya, merupakan sisa-sisa dari bagian dari yang tak lepas dari hal-hal yang menghiasi, yang melengkapi dari keberadaan Candi Jawi ini ya. Ya demikianlah kita bisa lihat dari kelumit ya, kita memanai dari sebuah Candi Jawi yang demikian indah ya, yang merupakan tanggung jawab kita, bagian daripada jati diri kita ya, kekayaan yang kita miliki yang patut kita lestarikan ya, siapapun turut serta menjaga, karena inilah salah satu dari sekian banyak peninggalan sejarah yang harus kita jaga. Oke, kita bisa bersuara lagi dengan wilayah-wilayah lain ya, nanti datangi dengan candi-candi lain ya, yang tersebar di sepanjang Kali Berantas di sekitarnya. Oke, sampai jumpa lagi. Salam sehat.